Halo Ciko, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS Wong Leso Sobo Spanyol. Hari ini rencananya sebetulnya ini udah dalam satu hari sih aku bikin video ini. Jadi rencananya kami mau makan es krim dan mau ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya. Tapi kita lihat aja kondisinya gimana, karena kebetulan kan Hani ada Hawi. Jadi kita lihat kondisinya apakah sama Hawinya oke atau enggak, kita lihat aja nanti. Oke? Ini di sini taman-tamannya anak-anak. Jadi si Hawi mau main sebentar di sini. Nggak tahu dia mau main di mana itu. Ini gratis ya, anak-anak boleh masuk kapanpun, dimanapun. Yang ada parkir begini boleh masuk. Biasanya sih mereka ada umur-umurnya ya. Ini biasanya tuh, ini dia ada 3 lapangan. 1, 2, sama 3 sana. Gitu. Jadi sesuaikan dengan umurnya. Jadi kita culik dulu sebentar emak-emak ini, karena kebetulan udah ada pengasuhnya di belakang. Sementara gitu. Jadi aku mau tanya-tanya beberapa hal. Udah berapa lama sih tinggal di Spanyol ini? Gue Oktober ini 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Dia beda-beda tipis sama aku. Aku bulan Juninya, dia bulan Oktober. Di tahun yang sama gitu. Terus gimana proses adaptasinya? Mantep deh pokoknya. Dibilang susah nggak juga, dibilang gampang nggak juga ya, susah-susah gampang lah gitu. Pokoknya intinya kalau gue sharing sama teman-teman Indonesia yang tinggal di sini sih, kebanyakan awal-awal itu hampir rata-rata punya perasaan depresi untuk berintegrasi dengan baik orang lokal ataupun budaya lokal. Karena terus terang, buat gue pribadi, karena gue nggak bisa bahasa Spanyol, sampai sekarang juga masih nggak bisa, itu tuh susah banget buat punya temen gitu. Untuk punya temen, jadi kalau kenalan aja sih ada, tapi untuk punya temen yang buat hangout bareng itu tuh nggak mudah ya gitu. Katanya sih karena tipikal orang Cantabria juga gitu, tergantung provinsi di mana mereka tinggal. Mungkin karena kita tinggalnya di utara Spanyol ya. Kebanyakan sih kan rata-rata kalau yang kita tinggal di daerah utara itu lebih dingin, cuacanya katanya cenderung juga orang-orangnya lebih dingin. Tapi sebenarnya sih nggak semuanya juga ya, gitu. Karena dari País Basco juga utara, tapi mereka juga orangnya juga lebih terbuka, lebih outgoing kayaknya dibandingin orang Cantabria gitu. Kalau bisa dibilang, kalau menurut gue yang tadi gue bilang agak susah untuk cari teman, karena memang di sini itu lingkar pertemanannya itu sangat-sangat kecil gitu, dan mereka itu tidak terbuka sekali untuk ada orang-orang baru masuk ke lingkaran pertemanan mereka. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Itu sih yang gue tangkep ya gitu, yang bener-bener orang lokal Cantabria. Jadi sama aja ya, kurang lebih kesulitan yang pertama pasti bahasa. Pastinya. Pertama bahasa, kedua budaya. Terus ya yang pasti namanya kita makhluk sosial ya. Kalau misalnya kita nggak bersosialisasi dengan orang itu kayaknya stres banget gitu. Dan bahkan mungkin jatuhnya ke depresi kali ya. Maksudnya depresi ringan. Betul. Dalam tanda kutip gitu. Nih, jadi kan ceritanya suamimu kan orang bule nih ya. Nah, jadi sepertinya banyak orang yang berpikiran bahwa
kalau nikah sama orang bule itu duitnya banyak banget. Sampai nggak berseri duitnya gitu. You serious? Jadi gue mau nanya nih, kalau misalnya menurut lo gimana biaya pendapat antara pendapatan dengan biaya hidup yang ada lah gitu? Kalau dibilang nggak berseri, sebenarnya iya juga sih gitu. Kalau kita pulang ke Indonesia pasti dong gitu. Kalau dibilangin kalau kita dari euro dikonversi ke rupiah itu gede banget gitu. Kayak sekarang tuh 1 euronya 17.000 loh gitu. Kita bisa jadi orang yang kaya raya kalau pulang ke Indonesia gitu. Tapi kalau dibilang pendapatan, Spanyol itu kan salah satu negara dengan minimum income yang UMR yang paling rendah ya di negara Eropa. Nggak paling rendah sih, mungkin ada negara Italia, terus Portugal. ada Italia juga enggak, kayak Italia lebih tinggi, dan Portugal mungkin ya. Portugal Spanyol lebih dan rendah. Portugal gitu. Tapi sebenarnya nggak dibilang rendah juga nggak rendah-rendah banget. Semua itu tergantung di mana provinsi kita tinggal gitu. Teman-teman tinggal provinsinya di mana. Mungkin kalau kayak di Madrid, di Barcelona, itu yang provinsi besar, ekonominya juga lebih tinggi, itu mungkin gajinya, UMR-nya akan lebih tinggi. UMR ataupun gajinya itu akan lebih tinggi kalau dia udah pengalamannya udah banyak. Kalau di Cantabria itu kan salah satu provinsi terkecil di Spanyol, gitu. Dan bisa dibilang biaya hidup di Cantabria itu juga nggak terlalu mahal ya, gitu. Dan nggak terlalu mahal, mungkin bisa dibilang relatif murah juga ya, gitu. Kalau untuk pendapatan, karena gue nggak kerja di sini, istri bule nggak kerja, gue kerja tapi kerjaan gue dari Indonesia, jadi gue kerja work from home online gitu. Kalau pendapatan berapa ya, suami gue ya 2.000 plus lah, gitu kurang lebih penghasilannya gitu. Terus kalau biaya hidup ya itu tergantung kita gaya hidup kayak gimana ya. So far sih kita dengan 2.000 plus kita cukup dan masih bisa nabung. Kalau kita rumah masih ada kredit, Cicilan. kita beli tapi kita masih bayar kredit, per bulan kita bayar 450 euro kalau nggak salah. Termasuk apa sih yang komunidad, termasuk iuran komunidad. Iya, iuran RT lah gitu kali, mungkin kayak dan di karena kita. gue kan tinggal di desa ya, kita namanya di Liencres, di Cantabria, itu masuk ke provinsi Cantabria, itu juga masih relatif murah dibandingin Sari. Di Santander tuh lebih mahal gitu. Tapi kebanyakan kalau di Santander lebih mahal dan agak susah buat cari apartemen dengan parkiran, Iya. gitu. Iya. Kalau gue Sekali. memang lebih murah tapi kita bisa punya parkiran sendiri di apartemen. Gitu. Terus biaya hidup, bayar rumah tadi 450 euro per bulan kurang lebih, termasuk komunidad. Kalau biaya air kita bayar per 3 bulan ya. Biaya air itu 3 bulan itu murah lah, kita paling per 60 euro, 70 kalau gue. 60-70 euro per 3 bulan. Jadi per bulannya kurang lebih 20 ya. 20 lebih 24 euro lagi. gitu air. Untuk gas sama electricity itu kita bayar per 2 bulan. Biasa kita electricity paling per bulan itu 70 ya, 70-60. Berarti sama ya kita ya, kurang lebih sama. Dan ini summer ya. Kalau winter mungkin akan naik karena Iya. kan kita pakai heater gitu. Kalau summer akan lebih murah gitu. Gas sama electricity-nya dibayar per 2 bulan gitu. Jadi per bulannya kurang lebih 60 euro gitu. Terus yang mahal itu sebenarnya itu biaya kita beli makanan. Ya kan? Kita beli makanan itu, gue biasanya sih nyetoknya itu untuk seminggu sekali ke supermarket. Sekali gue ke supermarket itu gue bisa habis 100 euro kurang lebih. Karena dia punya anak. Karena gue punya anak Ya, juga beda. gitu. Dan gue suka makan. Dan dia suka banget untuk coba-coba makanan baru. Jadi lebih banyak kebutuhannya. Ya, jadi kurang lebih kalau misalnya kita ngomongin kali seminggu aja 400 euro kali 4 minggu itu 400 500 euro lah ya kita keluar gitu untuk makanan. Berarti dari 2.000 plus itu kemungkinan totalnya per bulan itu bisa 1.000 lah. Ya 1.000 lah kurang lebih. Gitu, 1.000. Yang lain-lainnya ya buat kalau kita mau ke restoran. Iya. Ya buat sekali-sekali lah, maksudnya Iya. happy-happy lah sama keluarga gitu ya. Gitu. Jadi Ketemu teman. jadi sebetulnya kalau masalah biaya hidup ya seimbang lah dengan pendapatan lah ya. Betul, karena gue juga
shopping juga jarang shopping ke sono sih. Kalau online shopping iya. Gile, dia tuh gile sama merek sama Ati. Gue harusnya dapat itu, kalau YouTuber kan dapat apa tuh dari Google ya. Kalau gue harusnya dapat dari Amazon. Harusnya iya dapat achievement dia. Buset deh. Setiap hari ada aja itu yang nganterin, ampun dah. Tapi sebenarnya juga ya bingung juga ya kalau misalnya di sini dengan bisa dibilang gaji 2000 itu sebenarnya gaji standar ya. 2000 Standar. plus itu standar banget untuk orang yang udah kerja puluhan tahun gitu. Tapi di sini tuh kita masih bisa nabung gitu. Beda banget sih sama di Jakarta ya. Mungkin kalau di Jakarta itu kita lebih hampir setiap harinya gue demen nongkrong gitu. Iya. Lo beli makan di mana gitu. Kalau di sini mungkin karena jarang ya. Paling weekend doang ketemu temen. Jadi Karena masih bisa nabung. iya, dan lagi juga susah kalau lu kan. Iya, dan kita masak mulu setiap hari ya, saudara-saudara. Itu salah satu perbedaan yang signifikan. Di Indonesia tinggal pakai aplikasi, sesuai dengan aplikasi GoFood. udah nyampe di rumah. Nah ini mau nggak mau, apalagi daerah dia. Kalau di daerah dia susah untuk kayak masuk ke Just Eat juga enggak. Iya, agak jauh. Nggak dapat, nggak bisa ngantar. Kalau di tempatku dapat karena aku kan di center rumahnya. Iya, gitu. maklum di deso. Di deso. Sombong amat. Gitu. Terus kalau misalnya kan ini kan apa sih namanya, sebentar lagi kan anaknya sekolah nih. Terus ada nggak maksudnya rencana untuk apalah maksudnya rencana ke depan gitu, apa sekolah bahasa, apa mau rencana apa gitu buat lu sendiri? September ini kan jadi anak gue itu Oktober ini dia 2 tahun, tapi September ini di sini kan udah mulai ajaran baru, dan kebetulan di sini sebutnya kolehiyo. Itu ada kolehiyo untuk minimum paling pertama itu untuk anak umur 2 tahun. Jadi gue bisa daftar, anak gue daftar dan kebetulan lolos untuk masuk. Jadi September itu Javier akan mulai sekolah di sini. Kita masuk ke sekolah publik yang kita nggak perlu bayar. Sekolahnya nanti kurang lebih 4 jam, dari jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi gue punya waktu luang 4 jam lah ya gitu untuk membenahi diri setelah masa postpartum ini. Akhirnya bisa beristirahat 4 jam setelah 2 tahun ini. Tapi nggak tahu juga karena coronavirus akan dibuka atau tidak sekolahnya. Kita lihat aja nih perkembangan coronavirus ini. Untuk rencana kedepannya selain Javier sekolah, kebetulan gue sekarang juga masih kerja, masih ada kerjaan kantor. Belajar bahasa sih masih sebenarnya ya, cuman gila gue males banget gitu. Cuma sekarang gue mulai belajar online lagi, pakai aplikasi. Ya mudah-mudahan bisa maksimal. Kan ada ibu guru yang sudah B2 ini, ujian B2. Aduh. Ujian Dele B2, jadi gue bisa belajar sama Susari. boleh nanti sepertinya harus bikin video khusus buat belajar bahasa, mengajar bahasa Spanyol. Betul. Mungkin ya, Atau mungkin gue jadi YouTuber juga kayak Sari. bisa, boleh banget. Oh iya, sorry ya kita pakai masker karena kita lagi di luar, jadi Iya, kita dan nggak boleh Ini wajib, kalau nggak kita kena denda 300 denda 300 euro gitu. Jadi kita tetap harus pakai masker gitu. Terus pertanyaan lain, sebetulnya kalau ditanya nih jujur, di lubuk hati lo yang paling dalam, sebetulnya lo betah nggak sih tinggal di sini? Gue mendingan di Indonesia sih kalau gue. Dengan segala kemudahan yang gue pemalas ini, gue lebih seneng di Indonesia sih. Kalau untuk privilege yang bisa gue dapat, ya kayak ya lo privilege itu ya lo lebih istimewa lah kalau di Indonesia gitu. Lo ada yang ngebantuin segala macam. Kalau di sini kan lebih sendiri. Tapi kalau misalnya dibilang ketenangan, terus udara bersih, terus kalau mau hidup tenang sih mendingan di sini sih kalau menurut gue. Terus juga untuk fasilitas kesehatan ini di sini juga lebih baik ya menurut gue gitu. Karena Walaupun juga, antrinya lama. gitu, tapi bisa dibilang nggak se-crowded di Depok. Gue kan tinggal di Depok gitu ya. Mungkin karena Indonesia pasti kan masyarakatnya lebih banyak gitu. Pasti juga sistem kesehatannya juga pasti lebih crowded, dan itu sebenarnya sih wajar menurut gue. Karena di sini kan
yang tinggal aja di Cantabria itu cuma 600.000 Ya, kurang lebih 500.000 penduduk gitu. Dan suami gue kerja di rumah sakit pemerintah di sini yang pusat. yang pusatnya di Cantabria. Jadi ya ada plus minusnya lah gitu. Tapi kalau dibilang enak mana tinggal, ya pasti gue pilih negara sendiri dong. Gila, Hidup Indonesia. Gitu. Pasti ya. Setiap orang pasti kalau ditanya pilih di mana, karena ibaratnya kan gue kesini ikut suami ya, bukannya karena gue merantau segala macam. Maksudnya merantau karena pekerjaan, gue karena ikut suami. Jadi kalau bisa dibilang ya pasti lebih pilih Indonesia daripada di sini. Sebenarnya sih kalau mungkin yang tadi ya mungkin dari di video-video aku sebelumnya juga aku udah pernah bahas. Dimanapun kita tinggal pasti ada plus ada minus, Iya, ada enak pasti. atau ada enak dan nggak enak gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi nggak enaknya untuk dienak-enakin. Betul. Dan yang enaknya ya kalau bisa dienakin lebih lagi supaya bisa apa ya, bisa membalance yang nggak enaknya tadi gitu. Betul. Terus yang lain lagi banyak banget ya gue nanya-nanya hari ini, nggak apa-apa lah ya. Kayak tamu ya Bu. Iya, sambil nungguin anak main ya, nggak apa-apa lah. Kita sambil ngerumpi. Terus selama ini gimana? Temen lu udah banyak apa masih sampai saat ini masih mencari teman yang atau Iya. mas sudah nyaman dengan kami ini? Oh iya, itu udah pasti dengan wanita-wanita Indonesia Cantabria gitu. Mungkin kita balik lagi yang tadi omongan pertama gue bilang ya, yang kita sharing sama teman-teman Indonesia di Spanyol. Kan kita punya grup, ada beberapa orang Indonesia di Spanyol lah, kita ada ratusan. Sharingnya itu dasarnya itu sama gitu. Untuk adaptasi itu mereka melewati fase apa tadi yang gue bilang? Depresi. Depresi bukan yang depresi parah ya, tergantung tingkatannya gitu. Tapi kita bilangnya depresi karena memang pertama kita juga nggak kenal siapa-siapa, kita bahasa juga masih belajar. Jadi proses adaptasi itu melalui tahap depresi di sini. Jadi waktu itu gue juga pertama kali pindah Oktober, terus gue pulang ke Indonesia itu bulan Mei, jadi kurang lebih 6 bulan ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan lah ya, kurang lebih 7 bulan gue di sini. Itu juga gue sempat agak depresi juga gitu karena susah dapat teman. Jadi akhirnya gue pulang ke Indonesia. Pas di Indonesia gue balik ke Spanyol dengan tekad yang lebih bulat, walaupun gue tetap nggak bisa les karena rumah gue jauh ya, di Lengkres ke Santander itu, karena les kebanyakan di Santander. Itu 30 menit dan gue harus naik bus, ribet lah pokoknya gue buat les. Dan akhirnya gue berusaha membuka diri, gue ikut gabung organisasi di sini. Karena gue nggak bisa bahasa Spanyol, jadi gue ikut kelompok-kelompok orang yang berbahasa Inggris. Tapi tujuan gue yang penting bukan gue bisa bahasa Spanyol, yang penting gue butuh orang untuk bersosialisasi, buat ngobrol. Jadi gue gabung ke organisasi itu gitu, orang yang ngomong bahasa Inggris. Gue ikut public speaking segala macam gitu. Gue belajar public speaking dan itu lumayan, gue banyak dapat kenalan gitu. Di situ sih setelah gue pulang dari Indonesia itu gue merasa lebih baik gitu. Nggak sedepresi yang pertama-tama gue pindah ke sini. Idem sama kayak gue juga begitu. Turun berat badan loh. Lo turun berat badan nggak? Gue turun berat badan loh. Oh ya? Iya, gue turun 8 kilo atau berapa gitu. Gue waktu pas semenjak kerja itu memang turun berat badan gue. Tapi sekarang setelah berhenti kerja Naik lagi ya, walaupun belum seperti berat badan gue awal, tapi ya udah mulai naik lagi gitu. Kalau gue kan mungkin gue turun berat badan bukannya karena depresi kenapa ya, tapi karena mungkin adaptasi sama makanan juga ya gitu. Gue makanan Spanyol masih belum bisa gue masuk. Makanya kalau rasanya masih belum bisa gitu, masih kangen makanan Indonesia waktu awal-awal. Sampai sekarang tapi masih udah bisa memanage ya, lah kalau sekarang. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya mungkin kelihatan orang di sana kalau kita yang hidup di luar negeri itu happy, nyaman segala macam. Sebetulnya kalau dibilang sedih banget. Ya bukannya apa-apa ya. Sorry. Maksudnya ada hal-hal yang menyedihkan, yang kita tapi kita tetap harus bertahan di sini. Misalnya ada saudara yang sakit, ada saudara yang meninggal, begitu kan? Kita tetap harus bertahan di sini karena untuk untuk mencapai di sananya itu, dari sini ke sana perjalanan itu juga
nggak mudah gitu, karena kalau kita beli tiket mendadak juga pasti kan harganya juga melambung gitu, dan belum tentu juga ada penerbangan gitu. Banyak hal sebetulnya suka dan dukanya gitu. Jadi kalau misalnya orang hanya memandang enaknya, kalian salah, bahwa kita ini orang-orang yang sudah bisa dibilang bermental baja. Pokoknya kehidupan di luar negeri itu tidak seindah foto-foto kalian yang ada di sosial media deh. Kalau untuk berlibur boleh, kalau untuk berlibur enak. Berlibur ya, tapi kalau untuk tinggal itu pasti euforianya berbeda. Jadi mungkin segitu aja sharing kita tadi, ngobrol-ngobrol kita sama Hani, karena anaknya sudah tidak mau ditinggal. Jadi mungkin kalau pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya kalian udah nonton video ini. Dadah.